Halo, langsung aja kita masuk ke materi yang Anda bagikan nih. Kali ini kita bakal, coba selami sebuah analisis yang menarik banget soal Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-18. Tujuan kita simpel sih, menggali lebih dalam siapa Yesus menurut teks ini, dan apa relevansinya buat Anda? Oke, kita bongkar yuk. Titik awalnya ini langsung kuat ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sumber Anda kayaknya menekankan banget, ini bukan cuma kata-kata biasa, tapi nunjuk ke pribadi ilahi. Yang udah ada sebelum semuanya ada, kekal. Betul. Dan yang ditekankan sumber Anda itu, Yohanes tuh, jelas banget mengidentifikasi firman ini sebagai Yesus Kristus. Bahkan ditegaskan dia udah ada jauh sebelum Abraham. Ingat nggak kutipan Yohanes 8:58 di materi itu? Terus yang menarik lagi, dia itu agen penciptaan. Di ayat 3 itu, tapi dia sendiri bukan ciptaan. Dia malah sumber hidup dan terang buat kita manusia. Gitu. Ada di ayat 4. Lalu ada momen kunci di ayat 14 yang menurut saya sih selalu bikin merinding gitu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang pencipta yang tak terbatas itu, kok ia milih masuk ke dunia ciptaannya yang terbatas ini? Sumber Anda juga nyorot kesaksian Yohanes Pembaptis kan di ayat 15, yang bilang Yesus udah ada sebelum dia. Ini kayak penegasan ganda gitu ya, soal eksistensi Yesus sebelum lahir di Bethlehem. Wah, kok bisa sampai gitu ya? Ditolak oleh ciptaannya sendiri. Tapi untungnya ceritanya nggak berhenti di situ kan? Nah, tepat. Ayat 12 dan 13 ini jadi turning point yang luar biasa. Sumber Anda menggambarkannya sebagai tawaran terbuka. Semua orang yang menerimanya diberi hak istimewa buat jadi anak-anak Allah. Dan ini penting nih, status ini bukan karena garis keturunan atau usaha manusia, tapi murni kelahiran rohani dari Allah. Bener-bener transformasi identitas total gitu. Ini tawaran yang gede banget ya, mengubah status kita sepenuhnya. Nah, sumber Anda juga nyambungin teks ini ke konsep otoritas Alkitab, sola scriptura, dalam tradisi Protestan. Gimana persisnya tuh Yohanes 1 ini jadi fondasi penting menurut sumbernya? Cara sumber Anda ngejelasinnya gini. Yohanes 1 ini fundamental karena menetapkan Yesus Sang Firman yang hidup itu sebagai puncak wahyu Allah. Oke? Nah, Alkitab sebagai firman yang tertulis punya otoritas tertinggi ya, karena kesaksiannya yang setia dan benar tentang Kristus ini. Jadi, tunduk pada Alkitab itu pada dasarnya ia tunduk pada Kristus yang dinyatain di dalamnya. Sumber Anda sempat mengutip Dr. Glenn Scorgi yang bilang, inilah jalan kebenaran dan pertumbuhan. Ini juga nyambung ke ayat 17. Hukum Taurat lewat Musa itu penting, tapi kasih karunia dan kebenaran, pengalaman penuh akan realitas Allah, itu datangnya lewat Yesus Kristus. Ini nandain era baru hubungan sama Allah. Bukan cuma aturan, tapi anugerah dan pengenalan sejati akan Dia. Oke, jadi kalau kita coba rangkum inti dari Yohanes 1:1-18 ini, berdasarkan materi Anda, Yesus adalah Allah yang kekal, Sang Pencipta yang memilih jadi manusia, Dia sumber terang dan hidup yang sejati. Meskipun ditolak, dia tetap buka jalan buat siapa aja yang percaya untuk jadi anak Allah. Dan puncaknya, ya dia itu yang nunjukin kita pada Allah Bapa yang nggak kelihatan itu kan di ayat 18. Betul. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar nih, untuk Anda renungkan. Sumber ini seolah-olah nanya, apakah Yesus buat Anda itu cuma tokoh sejarah atau konsep teologi aja? Atau udahkah Anda kenal dia sebagai firman yang hidup dan berkuasa kayak yang digambarkan Yohanes ini? Dan gimana keyakinan ini, kalau Anda punya keyakinan itu, ngubah cara Anda ngelihat Alkitab sebagai panduan hidup, sebagai suara Kristus? Ya, pada akhirnya pertanyaan reflektif dari sumber ini kembali lagi ke Anda. Gimana respons pribadi Anda terhadap tawaran untuk menerimanya dan mengalami transformasi jadi anak Allah itu? Itu dia pembahasan kita kali ini soal Yohanes 1:1-18 dari materi yang Anda sediakan. Semoga ada percikan pemikiran baru untuk Anda bawa pulang dan renungkan.